Oh, Oke, selamat sore. Melanjutkan dari sharing yang sebelumnya, masih dengan topik Apache Beam. Tapi untuk kali ini kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu Windows in Beam. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke omongan yang agak teknikal tentang Windows-nya, mungkin boleh dijelaskan, saya jelaskan dulu untuk introduction ke Windows in Beam. Jadi ada konsep windowing gitu di Apache Beam. Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat dari ini figur yang pertama, gambar ini kan kita umpamakan misalnya itu adalah data yang selama ini, yang sebelum ini kita bahas, yaitu data kalau misalnya sekarang kita sudah masuk ke topik yang streaming, mungkin kan dulu sebelum ini kita ada pernah membahas tentang batching. Kalau untuk data batching itu kan bisa kita bilang itu datanya itu bounded atau itu ada limitasinya. Jadi kita udah tahu batasnya dari mana sampai mana, karena yang kita terima kan datanya statik dan sudah terjadi gitu. Jadi misalnya data 1 bulan lalu mau kita proses, nah data itu most likely kan tidak akan berubah-ubah dan seperti itu saja gitu dalam file itu. Jadi untuk yang data yang kita terima, misalnya contohnya 6 data ini memang sudah ini saja. Jadi kita tinggal melakukan kayak group by gitu, nanti dia akan ngegroup sesuai dengan key-nya yang di mana ini adalah nama-nama dari orang gitu misalnya. Terus nanti yang ini akan dihitung misalnya untuk key-nya. Tapi bagaimana ceritanya kalau dengan proses streaming gitu kan? Karena kalau misalnya streaming, misalnya kita awal dapat yang di contohnya aja yang data di warna kuning. Nah ini pertama kita dapat mungkin di menit ini kita dapat 5 data. Tapi kalau untuk streaming kan dia real time gitu ya. Jadi untuk data yang masuk, yang sudah dipublish dan juga lalu kemudian di subscribe juga, misalnya nanti muncul di menit berikutnya, ada lagi misalnya kayak kita dapat lagi 5 data gitu. Nah itu kan nanti sistemnya juga akan bingung begitu ya, maksudnya kalau misalnya kita melakukan group by, kita tuh mau melakukannya dari data yang mana sampai mana. Karena kalau misalnya sebelumnya sudah jelas batasannya, nah sekarang karena data streaming terus-menerus masuk atau mungkin tidak akan berhenti sampai infinity gitu. Jadi karena itu kayak kita perlu memberi dia mungkin kayak sebuah batas gitu. Nah itu di konsep ini kita namakan windowing kalau misalnya di streaming gitu. Nah kalau misalnya untuk contohnya sendiri mungkin streaming tuh bisa windowing itu dalam streaming bisa beberapa metode. Jadi bisa dengan kayak misalnya dalam satu window itu kita tentukan ada berapa entity. Misalnya mungkin kalau ini kan ada 5. Jadi tiap kali dia sudah mencapai 5 entity, dia akan dihitung sebagai satu window. Jadi window pertama akan tertutup kalau misalnya sudah ada 5 data yang masuk. Dan selanjutnya window kedua akan dibuat, lalu kalau misalnya sudah ada 5 data lagi, dia akan selesai gitu untuk window keduanya. Nah, jadi itu salah satunya, tapi juga ada yang bisa time based gitu. Jadi misalnya kayak tiap 30 menit kita membuat satu window, terus setelah selesai 30 menit window yang lainnya akan terbuat. Nah, jadi ada beberapa metode seperti itu untuk windowing. Jadi untuk prosesannya juga nanti akan satu-satu window-nya. Jadi misalnya kita mau melakukan group by, karena kalau misalnya yang tadi kita tidak melakukan windowing kan dia tidak tahu batasnya sampai di mana gitu, kita tidak tahu datanya selesai kapan gitu. Jadi kalau misalnya dengan window, dia sudah selesai satu window, dia bisa kita bisa melakukan proses group by-nya gitu. Jadi masing-masing window. Jadi nanti misalnya window pertama ada resultnya sendiri, lalu window kedua juga nanti ada resultnya terpisah gitu. Nah, untuk dari windowing ini sendiri sih, jadi dia adalah sesuatu yang akan terbentuk kalau misalnya on demand gitu. Jadi misalnya setelah dibutuhkan, misalnya dalam contoh ini, kita ada data streaming, lalu sebenarnya kita mau membuat window-nya. Tapi untuk di pipeline itu, pertama kali dia tuh ada transform, yaitu di filter gitu. Nah, sebenarnya untuk filter ini kan dia tidak membutuhkan window, karena dia hanya akan memfilter data gitu. Jadi akan mengeliminasi beberapa data yang tidak dibutuhkan dari yang kriterianya begitu. Tapi begitu masuk ke group by, nah itu baru akan membentuk window-nya. Jadi karena ada memanggil method group by ini, jadi dia baru akan membentuk window. Jadi nanti untuk transformasi yang selanjutnya juga dia akan sesuai dengan hasil dari yang sudah dari window-window yang sudah terbentuk itu. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum ke jenis-jenis dari windowing-nya sendiri di BIM,
kita bisa membahas tentang time notion di BIM. Jadi ada 2 macam time. Kalau misal tadi kan untuk streaming itu kita bisa membuat window dengan waktu ya. Tapi kan waktu bisa dibilang kita ada 2 main definisi dari time itu sendiri. Yang pertama itu biasanya adalah event time. Jadi kalau misalnya saja kita contohkan dengan game gitu. Misalnya orang bermain game, lalu misalnya dia melakukan kill. Nah, melakukan kill itu kan untuk eventnya sendiri, misalnya begitu dia melakukan kill, itu ada time-nya, itu namanya event time. Tapi kalau misalnya untuk waktu, setelah si data kill ini diterima oleh server, setelah event itu terjadi, nah itu namanya processing time. Dan biasanya sih, itu processing time juga tergantung juga dengan transmisinya itu waktunya berapa lama. Jadi mungkin event time itu tidak akan sama dengan processing time. Walaupun untuk idealnya mungkin bisa dilihat di sini, ini yang idealnya ingin dicapai dari proses streaming gitu ya. Jadi misalnya ini kita bandingkan event time di x-axis dengan processing time di y-axis. Jadi kalau misalnya event itu terjadinya di misalnya satu jam 1 menit 55, nah ini kita juga maunya sih sebenarnya processing time-nya juga langsung diterima di waktu yang sama. Dan jadi akan membentuk satu garis lurus gitu. Cuman untuk ideal seperti ini, untuk di real case situation seperti itu tidak akan terjadi ya, karena kan biasanya juga ada tergantung dari kecepatan internet dan juga bagaimana saat itu gitu loh, kayak keadaan orangnya saat itu sedang dia konektivitas sih biasanya. Jadi kayak hal seperti ini biasanya tidak mungkin terjadi gitu, agak mustahil. Nah, jadi untuk yang tadi kita sendiri kan untuk menentukan misalnya kita mau memproses, sebenarnya ini bisa dilihat di 2 grafik ini. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita coba mendefinisikan waktu itu dengan event time. Misalnya jika kita ada event yang terjadi di jam 2 sampai jam 2:05, misalnya kita buat window-nya 5 menit begitu. Terus kita memakai jam itu dengan event time. Misalnya event itu terjadi di sini. Nah, ini kan sebenarnya ini ada yang begitu jam 2:10 dia baru masuk, padahal event time itu tuh jam 2 gitu. Jadi dia ada latency 10 menit. Jadi nanti mungkin setelah 10 menit misalnya kayak mungkin kalau misalnya dengan yang tadi, konteks tadi orang bermain game, mungkin dia kayak memasuki suatu terowongan atau gimana, jadi koneksi agak terputus, misalnya lalu 10 menit dia baru data itu terproses masuk ke dalam server. Nah, jadi kalau seperti ini kan data itu akan telat masuk dan tidak update gitu. Kalau misalnya itu adalah salah satu problem jika menggunakan event time untuk sebagai time yang kita gunakan di streaming gitu. Kalau misalnya untuk dari event dengan menggunakan processing time sendiri misalnya, nah ini misalnya kayak processing time yang masuk itu dia di jam 2 sampai jam 2:05. Tapi bagaimana dengan 2 event yang di sini gitu kan? Dia kan sebenarnya mungkin event yang terjadi di sini, tapi dia juga telat dan dia akan malah diprosesnya di window dari jam 2:10 sampai 2:15. Dan jadinya kayak sebenarnya itu bukan datanya akan menjadi incomplete atau nggak benar gitu. Jadi sebenarnya ini juga adalah suatu masalah yang jadi kalau misalnya pakai event time biasanya problem adalah latency, kalau misalnya menggunakan processing time biasanya problemnya itu adalah data menjadi kurang valid begitu. Nah, jadi untuk dari BIM sendiri sih ada menawarkan solusi untuk menghindari hal-hal ini, jadi mungkin akan dijelaskan di course berikutnya gitu. Lalu untuk dari kita masuk ke yang window-nya sendiri konsepnya. Jadi yang pertama mungkin akan kita coba bahas adalah tumbling dan sliding windows dulu. Jadi kalau untuk tumbling window ini kira-kira seperti ini, misalnya dalam satu window itu kita definisikan dia tuh jedanya itu 1 menit. Jadi tiap 1 menit dia akan membuat window baru. Jadi misalnya di sini itu adalah window pertama, lalu setelah selang 1 menit dia akan membuat window kedua. Lalu setelah 1 menit lagi dia akan membuat window ketiga. Nah, jadi dalam satu window ini yang kotak warna biru ini tuh adalah datanya gitu. Jadi mungkin dalam satu window kalau misalnya time base ini, seperti contoh ini kan tumbling dan sliding adalah time base windows. Jadi
bisa saja data yang ada di dalamnya tuh tidak sama banyak. Jadi misalnya sini contohnya di Windows 1 ada 4, di Windows 2 ada 3, di Windows 3-nya ada 2 data, dan sisanya nanti akan berbeda-beda gitu dan tidak seragam. Nah, kalau misalnya untuk sliding window sendiri, dia nih window yang terbuat nih seperti namanya sliding, jadi dia kayak bisa overlap satu sama lainnya. Jadi mungkin memang dia membuat di sini window-nya tuh durasinya 1 menit, tapi nanti tiap 30 detik dia akan membuat window baru gitu. Jadi mereka overlap satu sama lain, bisa dilihat dari gambar seperti ini. Gitu. Kalau untuk contoh gambaran besar dari sliding window-nya sih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ini mungkin bisa kita lihat implementasi tumbling window di Python. Kalau misalnya seperti yang sebelumnya pernah saya demokan, itu sebenarnya untuk scriptnya sih sama, untuk script publish dan subscribernya. Tapi kalau misalnya untuk datanya sendiri yang sekarang dipakai agak berbeda. Jadi data yang sekarang ini adalah seperti ini. Jadi kita ada data yang CSV. Ini ada beberapa kolom. Jadi yang pertama itu adalah store ID, yang kedua store location, terus product ID. Ini kategori dari produknya, number of pieces yang terjual berapa. Terus ini juga untuk harga belinya, yang ini harga jual. Lalu yang terakhir adalah ini timestamp, tapi dalam Unix epoch itu yang jadi menghitungnya dalam second gitu sih, tapi formatnya yang epoch. Oke. Ini karena memakai timestamp dan ini juga untuk publish kemarin sih scriptnya masih sama. Jadi konsepnya kita di PubSub, Google PubSub itu kita membuat 2 topik dan 2 subscription. Jadi nanti yang pertama adalah itu kalau untuk saat ini sih saya yang ini belum didemokan karena sebenarnya kemarin ini sudah coba untuk source code-nya, tapi mungkin karena ada sedikit perbedaan dengan versi Python dengan yang didemokan dari lecturernya, jadi ada sedikit bug gitu dan belum saya debugging juga sih. Lalu karena untuk memakai Python 2 juga ada yang sudah beberapa deprecated, jadinya saya nggak memakai Python 2 gitu. Tapi untuk dari script sendiri mungkin bisa saya beri garis besarnya. Untuk yang processing sendiri, kalau untuk tumbling window itu, kita masih seperti yang kemarin itu didemokan. Jadi kita define dulu untuk koneksi ke Google PubSub-nya yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Misalnya kan ini service account path untuk credentials-nya apa. Terus habis itu nanti kita juga harus memberitahu input subscription-nya itu dari mana. Kan kemarin itu kita membuat topik 1, itu yang menerima data dari data real time begitu. Lalu untuk menerima datanya kan kita harus subscription dan akan masuk di subscriber 1 gitu. Terus untuk dari nanti kita mau memprint datanya, sebenarnya itu waktu itu hanya untuk nge-view datanya seperti apa. Jadi kita membuat satu topik baru yang akan menerima data dari si subscribe 1 ini. Jadi nanti untuk nge-printnya kita memanggil subscriber dari dia, yaitu subscribe 2 untuk subscribe-nya. Oke. Jadi untuk proses sendiri, untuk membuat pipeline-nya ini ada beberapa metode yang dibuat. Jadi yang pertama adalah encode byte string. Jadi dari byte itu kita encode menjadi UTF-8 karena ini yang diterima formatnya oleh BIM dari PubSub untuk diproses begitu. Terus untuk dari ini sendiri sih hanya untuk mendefine kayak kita pakai timestamp yang mana, karena tadi kan di data ada timestamp. Jadi itu yang akan dipakai nanti untuk membuat window. Tapi kalau misalnya timestamp ini tidak ada, biasanya nanti akan memakai timestamp yang di-generate otomatis dari Google PubSub, itu adalah waktu dari kapan data itu terpublish ke topik gitu. Terus untuk yang terakhir ini ada method ini di mana kita mau mencari profit dari store salah satu store tadi. Jadi kalau misalnya untuk dari use case yang case yang kali ini kan kita mau mencari kayak dari store yang tadi lokasinya di Mumbai dan Bangalore itu, berapa sih profit mereka begitu kan. Dan jadi kita akan coba memakai tumbling window tapi dengan durasi 20 detik. Jadi tadi kan pertama-tama untuk pipeline sendiri kita akan memakai dengan si BIM ini, kita panggil method read from PubSub.
Dia tadi kan sudah kita define input subscription-nya apa, terus kita pakai timestamp yang mana sudah kita define di situ. Jadi nanti sebenarnya yang ada di komen di sini itu adalah data yang dibaca dari output data yang dibaca dari line ini gitu. Lalu untuk dari remove extra karakter, karena yang dibaca nih sebenarnya nanti ada belakang ini ada seperti ini, ada slash R, ada slash M gitu. Karena mungkin dari CSV. Jadi untuk dari membersihkan datanya sendiri akan kita gunakan map. Udah map juga, ini dari function dari Python-nya. Jadi bisa di rstrip itu dia akan nge-strip satu string itu di bagian kiri, kalau ini yang kanan, kalau ini bagian kiri. Jadi nanti akan dibersihkan gitu stringnya dari yang tidak dibutuhkan. Jadi nanti harusnya dia hilang, terus akan menjadi seperti ini. Jadi yang di sini ini sudah bersih, tidak ada format-format seperti ini lagi. Terus selanjutnya dari string ini sendiri kita akan menjadikan dia satu list, tapi terpisahnya satu elemennya akan kita pisah dengan koma gitu. Jadi tiap satu koma dia akan masukkan ke dalam list. Jadi ini seperti ini output dari line ini. Terus tadi kan kita mau mencari profit dari store yang terletak di Mumbai dan Bangalore. Jadi kita apply filter di sini untuk mengambil elemen satunya yang Mumbai atau Bangalore. Kalau untuk dari Python sendiri kan elemen satu itu indeks satu adalah berarti ya item kedua gitu kan, karena indeksnya mulai dari 0. Jadi ini kita sudah mengambil yang seperti yang diinginkan. Terus dari situ jadi tinggal kita map dengan kita apply function yang tadi ini untuk menghitung si profit dari toko tersebut, dari store yang tadi. Terus ini untuk mendefine yang kita pakai timestamp-nya seperti apa. Lalu dari sini kita tinggal mengubahnya menjadi key value pair. Jadi key yang kita ambil nanti adalah tinggal nama store-nya dan juga nanti value-nya itu adalah si profit ini, tapi kita jadikan ke format integer. Lalu terakhir kita akan mendefine juga, kita mau memakainya kan tadi kita sudah di sini sebelumnya mungkin sudah ditambahkan juga ya kalau kita mau membuat datanya itu streaming. Jadi di sini option dari pipeline kita itu streamingnya true. Dan di sini juga kita akan menambahkan kita mau memakai windowing-nya seperti apa. Windowing-nya itu kita pakai yang fixed window atau fixed window ini sama dengan tumbling window sih. Terus untuk parameternya kita masukkan ini dalam satuan second. Jadi kan tadi kan kita mau melihat dalam 20 detik ini si profitnya si toko ini tuh ada berapa ya gitu. Terus untuk dari melihat jumlahnya sendiri, tadi kan kita sudah membuat key value pair. Jadi nanti dari key-nya itu dia akan setiap dari value-nya itu akan ditambahkan jadi jumlah totalnya begitu. Terus untuk kita masukkan lagi ke PubSub, karena mereka memakai format yang dibutuhkan itu adalah dalam byte, jadi dia harus encode dia dulu menjadi byte lagi gitu. Baru kemudian kita masukkan dia ke output topic untuk dimasukkan lagi, untuk di print datanya nanti. Lalu kalau misalnya untuk dari nanti kemarin yang saya ada lihat dari course-nya sih nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi mungkin nanti data yang di receive itu ini akan muncul tiap 20 detik. Jadi waktu itu memang kan store 1 dan store 2 aja ya, yang Mumbai dan Bangalore. Jadi dalam 20 detik pertama kita akan dapat 2 ini. Terus jadi ini window pertama. Lalu ini muncul di setelah 20 detik dia muncul lagi satu lagi, ini window keduanya gitu. Jadi ini untuk 20 detik pertama, ini untuk 20 detik yang kedua hasilnya. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk ke yang sliding window. Sebenarnya sliding window untuk kodenya sendiri di Python tidak begitu beda. Jadi nanti yang akan ditambahkan dari itu cuman yang tadinya kita memakai fixed window, sekarang kita memakai metodenya itu sliding window untuk di bagian pipeline window-nya. Dan untuk parameternya kalau tadi hanya 1, sekarang kita ada 2. Karena kan ini size dari window-nya 30 detik, tapi tiap berapa lama dia akan membuat window baru lagi gitu. Kalau di sini kan berarti dia akan mengambil profit dari toko-toko yang berlokasi di Mumbai dan Bangalore, tapi dalam 30 detik terakhir, tapi akan di-refresh setiap 10 detik begitu. Jadi cara baca seperti itu. Jadi nanti untuk hasilnya sendiri pun untuk formatnya seperti ini ya. Jadi misalnya ini window pertama, ini untuk mencek aja sih timestamp-nya benar atau enggak.
Jadi ini timestamp awal dia jalan, ini timestamp terakhir. Jadi ini kayak batas awal dan batas akhir dari datanya. Jadi yang ini kan ini masih dalam format yang tadi si second dalam epoch itu. Terus ini kan untuk yang misalnya kita lihat 3 digit belakang aja ya. Ini 200 sampai 230. Berarti kan durasinya 30 detik. Lalu kalau misalnya kita perhatikan lagi, ini kan dua data awalnya untuk dua store yang di window pertama. Window kedua itu pas dia jalan, ini tuh dia jalan di 210, berarti kayak betul gitu kan. Jadi tiap 10 detik dia akan buat window baru, tapi juga durasinya misalnya 210 sampai 240, berarti durasinya juga tetap 30 detik. Berarti kita sudah mendapatkan streaming data yang dia mengupdate di 10 detik sekali berapa profit dari dua store ini dalam 30 detik gitu. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu sharing saya. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan beberapa contoh windowing yang lain gitu. Terima kasih.